Assalamualaikum teman-teman, halo. Ketemu lagi dengan saya, Nurlinda. Di sini saya akan sedikit merangkum materi tentang surat menyurat. A. Definisi surat. Surat adalah pernyataan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi maupun kepentingan pribadi. Kegiatan surat menyurat dinamakan korespondensi, sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan koresponden. Korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Fungsi surat: 1. Alat komunikasi. 2. Tanda bukti tertulis yang autentik, misalnya surat perjanjian. 3. Alat pengingat atau berpikir bila mana diperlukan, misalnya surat yang telah diarsipkan. Dokumentasi historis, misalnya surat dalam arsip lama yang digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau. Adapun kriteria yang baik adalah sebagai berikut. 1. Surat sebaiknya ditulis dengan bentuk dan isi yang menarik serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Surat sebaiknya disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang. 3. Surat sebaiknya disusun secara jelas, lugas dan komunikatif. 4. Surat sebaiknya mencerminkan sikap dan adab yang sopan. 5. Surat sebaiknya rapi dan bersih. Sejarah surat. Berdasarkan sejarah surat adalah ketika manusia menemukan simbol dan tulisan. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Jenis surat. Surat digolong menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, pada materi ini akan dibahas 3 jenis surat. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan kepentingan pribadi. Surat ini digunakan untuk sesama teman atau keluarga. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutupnya bervariasi, pengguna bahasa bebas, format suratnya bebas. 2. Surat resmi atau surat dinas. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah atau swasta yang ditunjukkan kepada instansi lain maupun perorangan untuk kepentingan kedinasan dan administrasi pemerintahan. Ciri-cirinya: menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. 4. Penggunaan ragam bahasa resmi. 5. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. 6. Ada aturan format baku. 3. Surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Ciri-ciri surat niaga yaitu: 1. Selalu berkaitan dengan niaga atau bisnis. 2. Ditulis secara resmi. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan dan menarik. 4. Bersih, simpatik. 5. Apabila merupakan surat transaksi bernominal besar, biasanya menggunakan materai. D. Surat lamaran. Surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan, biasanya bersifat formal atau resmi. Ciri-ciri surat lamaran yang baik: 1. Mempunyai bentuk yang menarik. 2. Mempunyai bahasa yang menarik. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar. 4. Tepat dan sasaran. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran itu menyebutkan sumber lamaran, identifikasi diri lengkap dari pelamar, posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kemampuan lain yang dimiliki, referensi bila ada, dan pelamar memandang penting dari berpengaruhnya pemberi referensi. Surat dinas. Surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lain-lain.
Ciri-cirinya, 1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Kedua, ada nomor surat lampiran perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka yang lazim. Keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Keenam, ada aturan format baku. F. Bentuk-bentuk surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Ada beberapa macam bentuk surat dinas sesuai dengan tata letak atau tipografi surat antara lain itu bentuk lurus penuh, kedua bentuk lurus, ketiga bentuk setengah lurus, keempat bentuk Indonesia lama, selanjutnya bentuk Indonesia baru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.